Perkenalkan, nama saya Eka Saputra dengan NIM C1D1230033 dari Prodi Bisnis Digital, Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah kewarganegaraan untuk tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan mengambil bab ketujuh dari buku Paradigma Baru, Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi dari Profesor Dr. Winarno, SPD, MSI. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi yang berjudul dari babnya, yaitu Wawasan Nusantara, yaitu bagaimana suatu bangsa memandang tanah air beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Untuk wawasan Nusantara itu sendiri, secara konsepsional wawasan Nusantara atau Wasantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Lanjut ke materi pertama, yaitu bagian A, pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Sebelumnya dinyatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional. Outlooknya bangsa Indonesia. Lebih jelasnya lagi, wawasan nasional dimaksud dijadikan sebagai wawasan dalam penyelenggaraan bangunan untuk mencapai tujuan nasional. Baiklah, selanjutnya itu pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Terus secara etimologi, kata Nusantara tersusun dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Hmm, maaf. Terus lanjut masih di materi yang sama, pengertian wawasan Nusantara. Secara terminologis, menurut beberapa pendapat, yaitu yang pertama ada Profesor Dr. Wan Usman yang mengatakan cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan tanah airnya sebagai kepulauan beragam. Terus ada GBAN 1998, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya dengan mengutamakan persatuan. Terus ada Lemhanas 1999, cara pandang dan sikap bangsa mengenai dirinya dengan mengutamakan persatuan demi tujuan nasional. Ini adalah teori dari ketiga pendapat berbeda. Terus ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wawasan nasional. Ingat rumusan dalam GBHN, persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah peratu bangsa dan kesatuan wilayah. Menurut Hasnan Habib 1970, inti pokok wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, A, kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum. Terus B, satu kesatuan sosial budaya. Terus C, satu kesatuan ekonomi, dan yang terakhir satu kesatuan hankam. Terus lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Lanjut ke bagian B, yaitu latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Mengapa bangsa Indonesia memandang diri dengan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan yang utuh? Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu pula? Baiklah, lanjut ke materinya, yaitu dari segi historis atau sejarah. Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah, dan juga pernah mengalami wilayah yang terpisah, yaitu dari jajahan Belanda. Indonesia awalnya pecah yang lalu menjadi bersatu pasca penjajahan berkat semangat kebangsaan, yang lalu melahirkan visi sebagai bangsa yang bersatu. Indonesia resmi bersatu kembali pada 17 Agustus 1945, lalu melalui perjuangan panjang, akhirnya pada konferensi PBB pada 30 April, yaitu The United Nations Convention of the Law of the Sea. Berdasarkan hukum tersebut, eh, asas negara kepulauan menjadi archipelago state.
Terus segi geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik, serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadi bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. Beberapa keunikan wilayah Indonesia yaitu yang pertama ada Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritim dengan jumlah 17.508 pulau. Terus yang kedua ada luas wilayah dengan yaitu 5.192 juta kilometer dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer dan laut seluas 3.166 juta kilometer. Terus yang ketiga atau yang C ada jarak utara selatan 1.888 kilometer dan jarak timur barat 5.110 kilometer dan sebagainya. Terus lanjut ke segi geopolitis dan kepentingan nasional. Geopolitik adalah istilah pertama yang ditemukan oleh Frederick Ratzel sebagai ilmu bumi politik. Untuk Indonesia, orang pertama yang mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Ir Soekarno yang ia sebutkan pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan uraian pidato tersebut, bahwa berdasar geopolitik bangsa Indonesia, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak di antara dua samudra dan dua benua. Cita-cita nasional Indonesia ialah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Terus lanjut ke bagian ketiga yaitu atau C, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia sebagai ilmu bumi politik dan paham geopolitik bangsa Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu geopolitik sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo atau bahasa Yunani yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah ataupun tempat tinggal suatu bangsa. Berdasarkan teori-teori, terdapat beberapa poin penting, yaitu pivot area atau wilayah daerah jantung, offshore yaitu wilayah pantai benua Eropa Asia, oceanic belt wilayah pulau di luar Eropa Asia dan Afrika Selatan. Terus New World atau wilayah Amerika. Terus yang terakhir ada konsep kekuatan udara oleh Guilio Douhet. Nah, lanjut ke paham geopolitik bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru akan mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional. Secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda. Rakyat di wilayah Hindia Belanda memiliki lesir d'etre ensemble serta karakter Gemeinschaft yang sama akibat penjajahan Belanda. Tidak ada keinginan bangsa Indonesia untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidupnya. Jadi bangsa Indonesia tidak mengembangkan paham ekspansionisme sebagaimana teori-teori geopolitik Ratzel, Kejlen maupun Haushofer. Lanjut ke materi yang keempat yaitu perwujudan wawasan Nusantara. Perumusan wawasan Nusantara, konsep Nusantara dalam UUD 1945, batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan dan manfaat Nusantara itu sendiri. Terus untuk yang pertama ada perumusan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia. Lanjut, yaitu konsep Nusantara dalam Undang-Undang 1945. Pada masa sekarang ini dengan tidak adanya lagi GBHN, maka ruminan wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Demikian sebagai konsep politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri Nusantara kiranya tetap dipertahankan. Artinya Nusantara merupakan ciri kewilayahan negara Indonesia. Adanya wilayah merupakan salah satu syarat berdirinya negara. Konstitusi negara Indonesia merumuskan wilayah negara dengan cara menjelaskan kondisi kewilayahannya. Lanjut. Terus batas wilayah negara kesatuan Indonesia. Berdasarkan UUD nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia bahwa negara Indonesia merupakan negara berkepulauan atau disebut archipelago state. Berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 yang dimaksud wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan
Satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar laut dan tanah yang di bawahnya, yang termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lanjut ke tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Dalam pengertian secara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu keutuhan bangsa dan wilayah nasional. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara. Tujuan ke dalamnya yaitu menjamin perwujudan persatuan, kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun tujuan keluarnya adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat menghormati. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu otonomi daerah di Indonesia. Kaitan Nusantara dengan otonomi daerah dan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu kaitan wawasan Nusantara dengan otonomi daerah. Wawasan Nusantara mengendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan. Namun demikian semangat perlunya kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan. Itu jangan sampai menimbulkan negara kekuasaan. Negara menguasai segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk menguasai hak dan kewenangan yang ada di daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, bukan sentralisasi. Desentralisasi artinya penyerahan urusan pemerintah di atasnya kepada pemerintah di bawah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Lanjut ke materi terakhir yaitu otonomi daerah di Indonesia. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya banyak batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom selanjutnya disebut dengan daerah. Daerah otonom menganut asas desentralisasi, yaitu asas yang menyatakan adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selain asas desentralisasi, daerah otonom dalam hal ini daerah provinsi menganut pula asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan adanya pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari saya, Haikal Saputra. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.